Kedua terkait dengan HM. HM kita masih terus melakukan pencarian. Beberapa waktu lalu PLT Deputi Penindakan menyampaikan berangkat ke negara tetangga, tetapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan. Walaupun informasi sudah cukup kuat, terakhir kurang lebih sekitar 3 minggu lalu, saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM itu. Jadi kita terus mencari sampai dia ketangkap. Berisik malam ini menunggu kabar Harun Masiku. Telah hadir di studio Bang Ronald Sinyal, Ya. ex penyidik KPK yang ikut serta dalam Satgas penyidikan Harun Masiku ya. Ya. Bung Ronald, kuliah malam ini? Perasaan baru belum lama ya di sini lagi ya. Jadi ada sambungannya ya. Sambungan. Oke. Kita sambung Bung Ronald. Ya kan? Bung Ronald, belum lama ini nih, 2-3 hari yang lalu, Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers OTT kasus Sorong kalau nggak salah, itu sempat menyatakan bahwa KPK telah membuat sprint penangkapan baru terhadap Harun Masiku. 3 minggu yang lalu telah saya tanda tangani katanya. Nah ini menurut Bung Ronald gimana nih sebagai mantan penyidik nih? Itu memang lazim dibuat surat penangkapan baru atau bagaimana? Ya entah ya gimana ya, apakah itu suatu hal yang tujuan yang lain atau gimana ya. Kayak kami juga kurang jelas ya maksudnya tujuan. Tapi kan sebelumnya sprint penangkapan itu sudah pernah dibuat pada saat saya masih menjabat penyidik KPK, kalau sekitar tanggal berapa belas Januari 2020 ya. Januari 2020 ya. Betul, sudah ada sprint cup-nya. Dan di sprint cup tersebut tidak menuliskan masa berlakunya. Jadi nggak ada expirednya. nggak ada expirednya gitu. Jadi buat apa sih sebenarnya bikin lagi apa? Ada tujuan lain sih kami juga belum tahu ya. Apa jangan-jangan dulu sprint cup-nya sudah dibuat lalu dihentikan kali? Nggak mungkin ya? Lalu sekarang dibikin sprint cup baru atau gimana? Nggak tahu juga ya sekarang KPK-nya modelnya gimana ya. Tapi pengalaman saya ya, kalau misalnya ada sprindik, otomatis kan sprint cup ataupun sprint lainnya itu induknya pada saat kepada sprindik. Dan sprint cup yang pada saat itu dibuat pada era masa saya menjadi penyidik itu mengacu pada sprindik dan tidak tertulis kapan habisnya, kapan berlakunya, hanya menuliskan bahwa yang bersangkutan siapa Harun Masiku ini ditentukan untuk segera ditangkap. Kalau nggak salah sekitar tanggal 15 Januari 2020 ya. Untuk dibawa ke kantor KPK dilakukan pemeriksaan. Betul. Ya. Tapi kemarin tuh 2-3 hari yang lalu itu Ketua KPK menyatakan telah membuat sprint cup baru. Ya kan? Nah ini rame juga nih teman-teman ex penyidik KPK nih, salah satunya Bung Novel Baswedan, kalau nggak salah Komandan Satgas dulu ya. Ya. Tapi yang tidak menangani kasus ini ya, bukan ya? Bukan ya. Nah Pak Novel tuh dalam media juga mengaku agak curiga nih katanya, mencurigai pernyataan tersebut. Buat apa ada sprint cup baru katanya. Nah pernyataan Bung Novel ini berarti sama dengan kita ya, agak bingung juga ya. Kenapa ada sprint cup baru gitu ya. Nah ini yang lazim bagaimana sih di KPK? Apakah sprint cup itu dibuat lalu karena nggak ketangkep lalu dibuat sprint cup baru atau gimana? Ya, yang lazim biasanya. Yang lazim ya, biasanya semua perkara di KPK itu akan gugur bukan berdasarkan dibuat sprint baru itu bukan, tapi pada saat ya emang kalau udah kelamaan ya tidak ditangkap itu baru masuk ke daluarsa ya, ada beberapa belas tahun saya kurang total ingat Pidana tuh 12 tahun. Ya kalau nggak salah 12 tahun ya pidana perkaranya. Harun Masiku udah berapa tahun? Mungkin korting kali ya. Korting ya. Dia udah 12 tahun. Dia kan 12 tahun. Ada seperempatnya aja baru ya. Bisa aja. Makanya itu cukup aneh juga. Buat apa? Apakah ya selaras dengan setuju dengan pendapat Bang Novel ya. Apa maksudnya gitu bikin lagi sprint cup?
Dicurigai nih. Ya, oke kalau alasannya, penyidiknya sudah tidak di sana, mungkin saya Mhm. tidak di sana, tapi kan di Sprint Cup yang pada saat zaman saya itu ada sekitar, 5 penyidik, 4 Masih penyidik aktif. lain, ada aktif di KPK. Bahkan di Sprint Cup ini pada seingat saya ada sekitar 3 atau 4 penyidik perbantuan. Jadi kalau Oh, di jadi total ada tambahan penyidik penyidik buat perkara HM ini, buat Harun Masiku ngejar Harun Harun. Masiku ini dibantu. Ya di luar satgas saya pada situ ada sekitar 5 orang. Ya kalau Mmm. misalnya alasannya, "Oh penyidiknya sudah tidak ada," Tapi yang lazim nggak pernah terjadi perubahan apa, pembuatan Sprint Cup baru bukan hal yang lazim ya berarti di KPK? iya kan Kan publik kan pada bingung juga, hmm, perasaan Harun Masiku kan, buron, iya, KPK sudah menerbitkan surat penangkapan, betul. tapi tiba-tiba tuh ada tuh, sudah dibuat Sprint Cup baru katanya. Kan publik kan yang awam nih agak bingung juga, Ya, apakah perkaranya sudah kadaluarsa, apakah Sprint Cup yang lama itu sudah dibatalkan, betul. begitu. Nah, makanya ditanyain nih ke mantan penyidik nih, Hmm. memang tidak, lazimnya tuh memang tidak ada ya pembuatan Sprint Cup baru begitu kan ya? Iya, untuk pada saat ini kan aturan sprindik ya, penyidikan Mhm. kasus perkara tersebut akan ditangani oleh, penyidik terkait, penyidik yang Jadi sprindiknya kan masih masih ada, ada. belum pernah dibatalkan misalnya oleh gugatan pra-peradilan, Betul, atau di SP3 gitu ya. betul, belum Kan kalau ada. di SP3 kan berarti dibatalin dong. Ya selesai kasusnya, selesai dulu, buka Atau lagi gitu ya. buka lagi gitu. Atau Bisa bisa. kan bisa kan, kalau di SP3 kan dibatalin Ya dong, batalin, atau karena ada pra-peradilan nih, betul. di pra-peradilan dikabulkan, Ya bukan, dibatalin dong, heeh, bikin sprindik baru, ya, berarti kan sprindiknya masih berlaku dong. betul. Nah, Sprint Cup ini kan dasarnya sprindik dong, Iya, kan nggak mungkin Sprint Cup ini dasarnya surat edaran ketua KPK kan bukan. nggak bisa. Mungkin dia pengen segala instan kali ya, instan. Jadi langsung aja bikin gitu kan. Nggak bisa Nggak kan, bisa. kan ada sprint lead, Heeh, sprindik, heeh, ada Sprint Cup. lengkap. Kalau sudah ditangkap kan berarti ada surat sprint penahanan, Nah, DPO ada lagi, ada macam-macam. DPO. Heeh, Nah, itu kan sampai sekarang sprindik itu kan belum pernah dicabut. belum. Otomatis kan Sprint Cup juga nggak akan harusnya kan nggak perlu ada Sprint Cup baru gitu kan. Iya. Pada saat sprindik kan diterbitkan pada saat ada tersangka, pada saat, zaman itu ya sekitar Mhm, tanggal 9 Januari 2020 terbitlah sprindik. Nah mhm. sekarang kamu bikin sprindik baru lagi, atas kasus apa lagi gitu kan, orangnya aja masih Oh. hilang kan. Belum Belum ditemukan. ditemukan, oke saya udah ditangkap. Iya misalnya kayak si siapa, tersangka lain si Saiful Bahri udah keluar, oh dia punya perkara lagi, masuk lagi dibikin sprindik Iya, lagu, ini kan kan belum orangnya. Saipul kan kasusnya sama nih Ya, sprindiknya. Saipul Bahri sudah keluar, nah, Wahyu Setiawan yang komisioner KPU Agus Tianitio juga, sama Agus Nitio, kan ya, 3 nih sudah ditangkap nih. heeh, Sudah diperiksa lah, sudah ditahan, vonis udah vonis vonis, malah. sudah Mereka vonis. sudah menghirup udara segar lah. Yang, pemberi Saipul, pemberi saja ya, Saipul kan Saiful, sudah lepas nih udah dia. lepas, Yang masih dicari itu kan Harun Harun Masiku, Masiku betul. dan Mister H katanya, Halimunan. Harun Masiku ya, Halimunan. kembali lagi nih. Nah, ini tambah berisik nih di publik nih, karena dengan pernyataan ketua KPK tersebut dalam konferensi pers, ini bahkan, banyak yang mengomentari nih. Mmm, Selain Bung Novel, ada Denny Indrayana, ya ya, mantan Wamenkumham. betul, Dia juga mengomentari di media bahwa jangan-jangan katanya, mmm, Sprint Cup baru itu ada yang ngorder nih, ada yang ngorder katanya. mhm, Lalu dia menyebut-nyebut, Pak Presiden Jokowi katanya nih. oke, Walaupun kadang Bung Denny juga kadang ada salahnya juga. iya, Waktu waktu, beliau menyampaikan, "Saya dapat bocoran nih," katanya, "MK akan mmm, memutuskan," ya kan, yang lama tuh, iya. ke kasus apa tuh, Akhirnya tumpah juga ya, bukan bocor eee, ternyata. ternyata bocorannya palsu juga. Kan kan banyak juga tuh yang gitu. Iya, Nah, yang terakhir kemarin selain, Bung Denny Indrayani juga ada Ketua MAKI nih, iya, Bonyamin, dia ngomentarin tuh, apa, tentang Sprint Cup dicurigai. "Ini pengalihan isu," katanya, mmm, kata Bung Bonyamin dari iya, MAKI. makin Menurut Bang Ronald nih kan dulu kan dinas di KPK kan, iya. dulu apakah pernah terjadi pengalihan-pengalihan isu? Pada saat saya di dalam, kita, pasti itu ada orang-orang atau, eee, golongan-golongan tertentu yang Mmm, mencoba mengalihkan isu nggak usah jauh-jauh seperti ini, ada juga pengalihan bahwa, Harun Masiku sudah
meninggal lah atau mungkin ada ditemukan di mana-mana itu udah seperti biasa ya pada saat masih di dalam internal KPK. Cuman kalau misalnya terkait sekarang bahwa ada pesanan atau orderan atau apa, saya nggak bisa ngarah ke sana ya. Coba kita lihat ya sekarang ketua KPK-nya sendiri nih. Kemarin aja udah banyak drama-drama gitu. Nggak tahu yang kemarin baru pemeriksaan ngumpet di dalam mobil gitu kan. Oh, nutupin muka. Iya. Oh, Ada tuh videonya. oh iya itu yang ramai sekarang media. Ramai tuh sempat tampil di media online kan. Itu lagi musim kali drakor. Drama ya, drama. Drama Korea. Betul. Jadi kalau dilihat dari situ kemungkinan ya kalau orderan saya kurang tahu ya yang pastinya, tapi bisa jadi ini adalah cukup lah menurut saya itu Pak Firly itu buat bikin kayak model-model seperti itu gitu ya. Menurut saya udah lanjutkan saja perkaranya, ngapain lagi membuat kayak istilahnya bergening bahwa perkara ini sedang ditangani atau apa, tinggal jalanin saja kan udah ada. Ya, sprindiknya masih ada. Masih ada, sprint cup-nya juga masih ada. Dan tidak ada masa berlakunya ya gitu. Nggak ada masa expirednya, harusnya kan tetap jalan aja ya. Aja. Nggak perlu bikin sprint cup baru gitu. Hingga dikritik oleh para ini ya penggiat aktivis di Indonesia termasuk Bung Denny, Bung Yamin, Bung Novel Baswedan juga ikut mengkritik. Wah, curiga nih katanya. Jadi akhirnya ini menjadi seperti drakor gitu ya. Apa mungkin tujuannya bikin drakor? Apa mungkin? Bisa. Tujuannya bikin drakor. Sekarang era-eranya lagi kayak gitu ya. Drama-drama selalu dibuat ya. Dulu di KPK waktu Bang Ronald dinas di sana, mengabdi di sana, suka ada drama Korea kan? Ya, kalau masa dulu yang kepemimpinan sebelumnya sih kayaknya kita fokus aja ke perkara. Tapi setelah ya udah tahu lah pada saat sekarang ketua KPK sebelum masuk sini kan udah ada berapa drama sebelumnya yang terjadi sekarang menjabat ketua KPK. Jadi kalau banyak dilaporkan ke Dewas ya. Banyak, bahkan saat menjabat sebelum jadi ketua kan ada drama lain. Jadi juga. Kayaknya emang ahli-ahli masalah drakor kayaknya nih. bisa. Cocok lah kalau jadi ini ya, direkrut jadi pemain drakor ya. Bisa. Sutradaranya mungkin nih saya. Sutradaranya ya. Ya. Tarik ulur gitu kan. Biar rame kan. Biar rame. Kalau drakor kan per episode terus ada yang baru. Biar seru ya kan. Tapi lucu ya, setelah kita kemarin ketemu diskusi ini rame kan masalah sprint cup baru kan. Kalau kita biasa-biasa aja ya. Udah bisa aja ya. Apa? Mungkin abis ini ada lagi sesi-sesi berikutnya ya. Kayak endgame nanti kan. Ini baru episode 2. Tapi memang ini episode 2 loh. Oh iya. Kita kan memang fokus nih ingin mengetahui keberadaan Harun Masiku yang menjadi DPO-nya KPK, dan ini menjadi tugas negara loh. Sebetulnya bukan hanya KPK ya, ini tugas negara untuk menemukan, tapi kan yang menangani perkaranya adalah KPK. Jadi KPK yang mendapatkan prioritas lah untuk menemukan, melacak, dan menangkap segera Harun Masiku. Jangan sampai seorang Harun Masiku itu seperti melawan negara gitu loh. Dia melawan negara, ini kan menjadi presiden tidak baik nih. Seorang buronan dapat bertahun-tahun lenyap dari indera aparat penegak hukum. Jangan sampai jadi drakor juga. Tapi seru juga kalau dibikin drakor ya. Judulnya lenyapnya Harun Masiku. Karena lenyapnya dulu kan lenyapnya waktu dalam proses penyelidikan itu kan ke track ya di sekitar PT IKA kan waktu itu. Seingat saya sepertinya kurang lebih seperti itu ya, karena kan pada saat itu kan penyelidikan, berkas perkara masuk ke penyidikan ya hilangnya di sana gitu. Di sekitar itu. Bukan di dalam kantor ruang bukan, tapi di sekitar PT IKA kalau salah di daerah Blok M ya, Kebayoran ya. Pengejaran terakhir kalau tidak salah dari penyelidiknya itu omongnya sampai ke sana sih. Sampai ke sana ya, hilang, lenyap, tidak terdeteksi tuh. Ya itulah. Jangan-jangan waktu di track tuh ya, di tracing tuh kan kita kan kalau nge-trace orang kan nge-trace handphone aja ya. Iya. Oh, jejaknya ke sini nih. Pas satu titik lenyap. Di handphonenya dibuang. Dibuang. Lenyap tuh. Sekali pakai kali ya. Biasa kan gitu ya. Iya. Udah tanggung kali ya, dari awal tuh dramanya udah ada. Dramanya udah ada. Terus buang dulu deh, ya kan. Insiden membuang handphone. Atau insiden mendapat handphone baru. Lupa membawa handphone ya. Atau lupa membawa handphone. Ketinggalan di situ.
Jadi pas dicek trace-nya dia oh di lokasi sana. Oh iya waktu itu ketinggalan. Ketinggalan. Izin ke toilet mungkin Izin sepertinya ke bisa toilet. jadi. Bisa itu. Jadi Harun Masiku ini bisa dibilang bintang drakor Oh, bisa. terbaik. Tuh. 2020 waktu itu. Iya. Dia bintang drakor terbaik. Pembuka sebelum Covid. Pembuka Buka. sebelum Covid. HM dulu baru Covid ya. Kalah Covid aja itu. Kalah Covid. Covid sudah selesai. Selesai. Dia masih HM berlanjut. Bener. Itu. Ya. Covid kalah. Covid Udah kalah. selesai. Padahal Covid 2019 Iya, belum rame. HM belum rame. 2020 awal rame sampai sekarang Belum ketemu. belum selesai. Belum selesai. Tapi kita yakin bisa segera ditangkap lah. Insya Allah pasti yakin lah bisa itu. Bung Ronald ada yang mempersoalkan tentang Sprint Cup baru tadi yang udah saya sampaikan. Terus ada juga yang banyak gimmick nih jadinya nih. Gimmick tentang kapan Harun Masiku ditangkap. Walaupun kita yakin akan segera ditangkap. Tapi apakah Sprint Cup baru ini menandakan KPK mulai serius untuk menangkap Harun Masiku? Kalau ini menurut saya sih bukan suatu acuan sebuah Sprint Cup buat menandakan lembaga penegak hukum itu di sini ada KPK menandakan suatu KPK serius ya. Karena effort yang dilakukan ini adalah jenis kayak yang berulang-ulang. Kalau misalnya mau serius kenapa tidak langsung lacak, oh diduga di sana berangkat ke sana, kita membutuhkan bantuan dari tenaga apa. Banyak kok penegak hukum yang sudah menawarkan bantuan ya. Salah satunya polisian. Itu sangat semangat kemarin juga memberikan beberapa kali informasi tambahan bahwa ada di mana. Kenapa tidak digayat saja atau mungkin kalau tidak koordinasi saja dengan pihak kepolisian KPK ini. Apa karena mungkin sekarang si ketua KPK-nya sedang bermasalah dengan yang ditangani kepolisian, kami juga nggak tahu ya. Tapi sangat-sangat nggak ya tidak menandakan Sprint Cup ini suatu yang menjamin bahwa KPK serius. Karena menurut saya sangat apa ya, istilah kasarnya mubazir lah ya, mubazir melakukan kegiatan yang sudah dilakukan gitu menurut saya sih. Jadi ini tidak Sprint Cup baru ini tidak menandakan KPK serius atau ini menandakan apakah KPK memberi sinyal nih bahwa Harun Masiku akan segera ditangkap dalam waktu dekat. Kan bisa jadi nih. Bisa jadi. Dulu kan sudah ada Sprint Cup nih tahun 2020 nggak ketangkap kan. Nah, tiba-tiba dibikin lagi Sprint Cup baru. Karena memberikan sinyal ke publik nih. Publik, dalam waktu dekat mau gue tangkap nih. Kita udah tahu nih. Atau bisa jadi memberikan sinyal, Harun Masiku, lu jangan ngumpet di situ nih. Oh iya. Kan bisa kebalikannya ya, bisa jadi. Bisa part 2-nya. Bisa part 2-nya. Kabur part 2 gitu. Kan Sprint Cup-nya sekarang part 2 kan. Part 2 ya. Oh iya. Benar. Dengan nama-nama baru ya. Yang tadinya Harun Masiku mungkin bisa berubah menjadi Masiku Harun namanya. Bisa. Jadi part 2 kan dia. Karena kan Sprint Cup-nya udah part 2 juga. Iya. Yang dari HS jadi SH gitu SH. ya. Aduh, ya. Benar bisa. Ya, mungkin bisa dibilang kalau saya sih lebih cenderung ya mungkin ini salah satu hal yang memberikan sinyal setuju, memberikan suatu petunjuk bahwa kami udah ada di sana seperti Harun ada di sana gitu. Tapi menurut saya sih ini kayak bargaining ya, kayak cuman kayak ada seperti bargaining aja buat apa sih seperti ini. Kalau misalnya emang udah ada ya tangkap saja lah. Tangkap aja lah. Sebenarnya nggak perlu membuat Sprint Cup baru pun dia bisa menggunakan bantuan dari penyidik-penyidikan. Karena penyidik-penyidikan di Sprint Cup lama juga masih aktif di KPK. Nah kalau tanpa Sprint Cup baru nih, sebetulnya KPK bisa tetap minta bantuan polisi nggak buat nangkap? Kan itu pada saat DPO kan? Udah di DPO dan di Sprint Cup itu sudah ada bersurat juga ke Barreskrim Polri, ke Interpol semacam itu bisa aja mereka tinggal menindaklanjuti surat yang sebelumnya per tanggal sekian atau Sprint Cup atau DPO sekian tinggal dilakukan kita ada informasi bahwa Harun Masiku di sana tinggal berangkat saja. Koordinasi dengan pihak yang berwajib lainnya tangkap selesai. Selesai. Itu yang sedikit kenapa hal ini dibikin sejenis repot tapi pengen kasih info ya part 2 kali ya part 2 ya. Mungkin apakah gara-gara ada nama sekjen salah satu partai politik nih? Karena dalam media online tuh kita baca kan sempat tuh ramai juga ya. Lenyapnya Harun Masiku timbulnya nama ini gitu.
Apa jangan begitu ya? Waduh, kalau komen ini saya ngelihatnya dari Teknis aja. teknis. Itu kan jadi masuk ke ranah politik. Betul, ranah politik dan juga apalagi ini kan itu kembali lagi silakan media atau publik menilai, berasumsi A, B, C, D gitu, partai A, B, C, D silakan. Apalagi ini kan momen-momen sekarang udah mau masa pesta politik ya sebentar lagi. Jadi mungkin bisa aja dikait-kaitkan ya. Bisa aja. Bisa dikaitkan, bisa juga memang kenyataannya begitu, bisa jadi itu tunjuk juga penyesatan. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak, bisa jadi benar atau enggak. Atau bisa jadi aja Bisa jadi aja. Jadi benar enggak hilang. Ini KPK kan sempat menjelaskan juga tentang Sprint Cup baru nih. Bahwa Sprint Cup baru itu diterbitkan dalam rangka untuk mengintensifkan penyidikan dan agar lebih fokus dan prioritas dalam melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku. Tapi untuk teknisnya nggak bisa kita ungkap nih katanya. Itu kalau nggak salah disampaikan oleh KPK ya dalam ketika ditanya oleh media dan beredar di media online juga. Tanggapan Bung Ronald nih, memang kalau teknis kan kita nggak bisa tanya dong, karena mereka kan ada teknik untuk internal tuh, penangkapan, caranya, sistem. Nanti kan kalau diinformasikan ke media kan takutnya bocor. Tapi kan yang jelas, kalaupun ini ada Sprint Cup Part 2, semoga Sprint Cup ini memang betul-betul ya bisa segera melakukan penangkapan kan gitu ya? Iya. Karena kalau enggak kan jadi sprint-sprintan nih. Iya. Jadi kap-kapan ini. Siap kap. Kapten. Tapi Bung Ronald tetap optimis dong. Ini akan segera ditangkap nih. Saya dari awal sampai sekarang sangat optimis. Ini bisa ketangkap asalkan ada keseriusan. Tapi tadi menjawab yang tadi, apakah ini adalah suatu langkah yang dilakukan oleh KPK buat menandakan keseriusan Sprint Cup ini. Tapi masa butuh waktu 3 tahun ya? Mungkin 3 tahun berikutnya baru Enggak. Mudah-mudahan sih optimis ya. Buat 3 tahun baru ada Sprint Cup-nya gitu ya. Iya, Sprint Cup baru kan. Baru ya. Tapi yakin lah. Ini ada keseriusan. Ada mungkin walaupun belum keseriusan, ini bisa jadi tanda-tanda akan serius. Oh iya. Tandanya 3 tahun ya. boleh bisa. Harun Masiku, ayo mau ngumpet di mana? Siap-siap. Anda akan ditangkap oleh KPK. Berisik.